Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa yang ada di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Abna Hidayati yang akan membimbing saudara selama 1 semester dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat bermanfaat dan saudara dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan adalah mata kuliah dasar yang diambil oleh saudara-saudara yang menempuh program kependidikan di Universitas Negeri Padang. Saudara-saudara yang akan menjadi seorang guru ataupun tenaga pendidik lainnya perlu mengambil mata kuliah ini karena dapat memberikan bekal kepada saudara untuk mengerti dan memahami bagaimana konsep pendidikan dan bagaimana implementasi pendidikan dilaksanakan. Baik, kita mulai dengan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu sangat banyak sekali. Beberapa ahli mengemukakan tentang pendidikan. Ada ahli pendidikan dari Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dan juga dikemukakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, seperti yang dikemukakan pada layar, bahwa konsep pendidikan yang paling populer itu adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Nah, dapat Anda lihat bahwa dalam konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Sisdiknas itu adalah pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Nah, apa tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan itu adalah untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik, membentuk kepribadian, dan juga akhlak mulia. Jadi, esensi dari pendidikan itu adalah selain memberikan pengetahuan secara kognitif atau intelektual, juga dibekali kepada peserta didik kemampuan afeksi atau sikap, maupun kemampuan psikomotorik atau keterampilan. Jadi, proses pendidikan yang seharusnya dilaksanakan itu adalah include, mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan atau sikap, dan juga aspek keterampilan, sehingga dia menjadi satu sosok manusia yang utuh. Saudara-saudara sekalian, dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ini akan dibahas beberapa topik pembahasan. Nah, adapun topik tersebut adalah pertama, mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Selanjutnya, mengenai pentingnya pendidikan dan landasan-landasan pendidikan. Nah, topik ini akan menarik bagi saudara karena secara umum topik ini akan membahas apa yang menjadi dasar pendidikan itu akan dilaksanakan. Sehingga saudara sebagai seorang calon pendidik maupun sebagai seorang calon guru nantinya, itu memahami esensi pendidikan itu secara menyeluruh. Nah, berikutnya akan dibahas mengenai azas-azas pendidikan. Saudara-saudara sekalian, topik berikut yang akan kita bahas dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan ini adalah mengenai pentingnya ilmu pendidikan. Nah, saudara yang akan menjadi seorang pendidik, itu juga perlu memahami ilmu pendidikan. Karena nantinya saudara tidak mungkin melakukan proses pendidikan tanpa dibekali oleh ilmu-ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini dalam istilah teoritisnya disebut dengan pedagogik. Selanjutnya, topik berikut pada pertemuan selanjutnya dibahas tentang pemikiran-pemikiran pendidikan. Nah, sebagaimana sebuah teori bahwa pendidikan itu juga nanti dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun ahli yang berasal dari luar negeri. Jadi, saudara dapat membandingkan antara kedua konsep pendidikan tersebut
dan mengetahui bagaimana sebenarnya implementasinya di Indonesia. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah mengenai pilar-pilar pendidikan. Nah, pilar-pilar pendidikan ini ada 4 ya. Jadi nanti kita akan membahasnya secara lebih dalam pada satu pertemuan khusus. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, saudara tentu mengetahui bahwa suatu pendidikan itu tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, tapi dia merupakan satu sistem yang akan didukung oleh sub-subsistem lainnya. Selanjutnya, topik yang sangat krusial juga adalah mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi secara umum, nanti apa yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional ini akan coba kita bahas dan kita cermati dalam satu kali pertemuan. Topik ini akan diikuti oleh permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dan diharapkan saudara dapat menemukan solusi-solusi konkret dan praktis bagaimana nanti pendidikan ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Topik berikut yang tidak kalah menarik adalah pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentu saudara memahami bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak akan terlepas dari seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Nah, kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai topik ini. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari pendidikan ini di masa depan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah secara umum sejumlah topik-topik yang akan kita bahas di dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Adapun pelaksanaan kuliah kita pada semester Juli-Desember 2020 ini akan kita laksanakan full daring. Jadi artinya kita tidak akan bertatap muka secara langsung. Nah, saudara akan bertatap muka dengan ibu sebagai dosen pembimbing saudara melalui dunia maya atau melalui video pembelajaran yang seperti saat ini kita lakukan. Namun meskipun demikian, kita akan tetap melaksanakan perkuliahan ini secara baik. Kita juga akan berkomunikasi secara baik nanti melalui WhatsApp group dan juga melalui platform e-learning UNP. Nah, saudara tentu diharapkan akan lebih melek dengan teknologi. Jadi, esensi dari perkuliahan ini adalah kami mencoba untuk membantu saudara memberikan pemahaman kepada saudara bagaimana sebenarnya ilmu pendidikan itu dan apa yang akan menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, adapun perkuliahan ini akan dilaksanakan dengan sistem diskusi, sistem tanya-jawab. Nah, nanti mengenai sistem diskusi dan tanya-jawab itu akan kita paparkan lebih lanjut di dalam platform e-learning dan juga WhatsApp group. Dan kemudian akan ada resume yang akan saudara buat setiap minggu. Selanjutnya juga akan ada tugas akhir dan tugas mid semester berupa makalah nanti sesuai dengan topik-topik yang relevan. Juga akan ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, yang paling penting, kehadiran saudara adalah melalui platform e-learning atau melalui WhatsApp group pada jadwal-jadwal yang telah kita tentukan bersama. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian pembukaan dari perkuliahan ini. Salam kenal dari saya, semoga kita semua dapat bekerja sama selama 16 kali pertemuan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.